Satu, Indonesia mungkin tahu kalau Sandra Dewi ini cantik. Tapi kali ini kamu nggak sosok cantik Sandra Dewi. Diperiksa waktu suami terlibat korupsi lah, dia malah sarang hiyo. Bisa-bisanya gitu kan, wartawan juga bilang ya sarang hiu, bisa-bisanya sarang hiu gitu kata wartawan kan. Nah ini dia nih ya, nikah di Tokyo, makan malamnya nanti di Singapura, nya nanti di Italia ya kan, lah korupsi di Indonesia. Fakta, ngadi-ngadi gitu. Ini netizen sampai kesel nih, tapi sarang hiu jir, bisa-bisanya bikin satu Indonesia greget tapi malah kasih sumringah. Nah ya kan, kadang-kadang heran dalam situasi seperti itu masih bisa sempat dan cantik dan tebar senyum kayak nggak ada masalah apa-apa, padahal udah nguras dan bikin hancur ya, alam tuh udah hancur karena korupsi keterlibatan suaminya, tapi datang-datang malah sarang hiu. Kebanyakan nonton Korea nih orang. Kejaksaan Agung dijadwalkan memeriksa artis Sandra Dewi dalam kasus dugaan korupsi Tata Niaga Timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015-2022. Sandra Dewi merupakan istri dari Harvey Muiz yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Panggilan pemeriksaan terhadap Sandra Dewi hari ini merupakan yang pertama kali usai suaminya ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu pekan lalu. Datang masih bisa senyum-senyum sumringah gitu kan, dada-dada halo, iya senyum 217 triliun. Setelah melambaikan tangan dan mengangkat tangan dengan sarang hiu, kini Sandra Dewi minta didoain katanya. Nggak ngerti lagi. Kita dengar ya. Doain ya. Kita doain. Kayak mana konsepnya? Nggak ngerti ya. Memang kita saling mendoakan, memang iya ya kan, mendoakan. Ini bukan lintas agama atau enggak ya, kita mendoakan yang baik-baik gitu kan. Tapi apa faedahnya gitu kan, datang tak doain. Yang sudah jelas-jelas suaminya menjadi tersangka korupsi ya, dan terlibat di dalamnya, dia juga pasti menikmati. Datang minta doain, minimal datang ya nggak usah sumringah gitu kan, menjaga hati masyarakat Indonesia yang cukup terluka ini gitu kan. Datang-datang sumringah, ada sarang hiu, doain ya ya. Entahlah, komen aja lah sendiri. Saya mendukung Kejaksaan Agung untuk keluarkan surat pencekalan bagi seluruh siapapun yang terindikasi kuat terlibat, termasuk para direksi, karena di sini dikatakan surat ini bahwa tidak ada direksi yang terlibat. Nanti saya serahkan kepada pimpinan, termasuk direksi dan juga termasuk keluarganya untuk pencekalan sementara setidaknya. Karena ini angkanya fantastis, ya, dengan kepemilikan uang sebesar itu orang bisa ngilang kemanapun, bisa juga operasi wajah dan sebagainya. Yang kedua adalah ya pihak swasta, ya juga pihak swasta tentu saja. Tetapi ini direksi dari tahun 2015 cukup panjang ya, sehingga jangan hanya 16 orang yang disasar, jangan hanya swasta yang disasar, tetapi oknum-oknum di internal PT Timah, dan jika ada di kementerian lainnya, karena izin itu juga menyangkut kementerian lainnya. Saya minta secara terbuka mendukung sekali lagi Kejaksaan Agung untuk mencekal siapapun, termasuk juga keluarganya, karena suka ada juga, biasanya suka ada yang titip-titip ya hasil-hasil seperti itu pada keluarga. Keren, Pak Oneng. Harvey Muiz ikut korupsi Timah, Rike Diah Pitaloka dukung Kejagung cekal Sandra Dewi dan keluarganya dan siapapun jajaran yang terlibat di dalamnya untuk tidak bisa bepergian ke luar negeri. Pak Oneng memang keren, bajai bajuri, bungkus. Jadi memang harus seperti itu guys ya. Jadi memang dicekal dulu. Jadi ini harus rapi, terindikasi ini harus sampai nanti TPPU, periksa keuangannya, aliran dananya, kreditnya diperiksa, buku tabungannya harus ditutup ya kan, diperiksa semuanya kemana aliran dananya. Seperti kalau kita ingat dulu masalah kasusnya binomo-binomo itu, jadi semua yang menerimanya diperiksa. Kalau memang terindikasi memang terikut, pacarnya kemarin dari Indra Kents juga kan sempat ditahan. Dan ini bukan tidak mungkin Sandra Dewi memang pertama jadi saksi, jika memang mengetahui dan hanya diam saja atau memang terlibat, pasti akan bisa juga menjadi tersangka. Bukan tidak mungkin. Saya menduga bahwa suami Sandra Dewi, Harvey Muiz dan Crazy Rich Pig Helena Lim ini hanya akan sebentar saja menyelesaikan hukumannya, dan setelahnya saat mereka sudah selesai akan tetap berstatus sebagai seorang Crazy Rich juga. Malah mungkin
bisa lebih kaya daripada sebelumnya. Mari kita lihat saat Rudy Salim diminta untuk menyebutkan siapa yang dianggap sebagai sultan, dan Rudy Salim di sini mensejajarkan si Cik Helena Lim ini tadi sejajar dengan Tommy Winata dan pemilik BCA Pak Budi Hartono. Yuk kita lihat videonya. Di kawasan SCBD itu sultan beneran itu kan, jadi dia punya hotel begitu banyak, properti begitu banyak. Yang kedua, bosnya ini kawasan PIK, ya kan, itu juga sultan beneran. Anda kan punya. Mari kita tutup konten ini dengan video yang akan menunjukkan siapa yang sebenarnya akan bisa menghukum orang-orang yang telah merampas uang negara sampai sebanyak ini. Lobbynya jangan di sini, Pak. Ini Korea ini semua nurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong galah, Pak. Bambang Pacul ditelepon. Apa maksudnya nih sama Bambang Pacul nih, ini Darko?